Lisa tahu bahwa bahkan jika 10 tahun telah berlalu, atau 20 tahun telah berlalu, wanita Anissa yang tak tertandingi masih hidup dalam ingatan semua orang, saudara laki-lakinya, mantan suaminya, keduanya. 30 tahun yang lalu, ibu kota Makassar sangat makmur. Orang-orang pada zaman itu tahu bahwa ada dua gadis muda, yang satu cantik dan lugu, yang selalu berusaha untuk melawan monster dan menjadi legenda, yang satu keren dan cantik, memasang perhiasan klasik fly, menjadi generasi ibu-ibu moderator. Pada saat itu, para anak-anak kaya pada masa itu sangat ingin melihat kedua gadis ini, dan 4 raksasa ibu kota Makassar Aresta, Mahendra, Salim dan Renza ingin menjadikan wanita itu milik mereka. Hanya memikirkan hal ini, dada Lisa meledak menjadi kebencian. Bu, aku hampir bisa yakin bahwa pernikahan pengganti ini adalah rencanamu. Kamu tahu Amelia lebih baik daripada salah satu dari kami. Sebagai seorang nenek, cinta terbaik dan terlengkap yang bisa kamu berikan kepada Henry adalah memberinya istri yang baik, bukan? Menghadapi pertanyaan Lisa, Bu Hilda meletakkan pisau dan garpu di tangannya. Karena kamu sudah menebak ini, kamu juga harus tahu Lisa, apa taruhanku? Aku tidak yakin kamu tidak bertaruh pada Henry. Aku telah menempatkan semua taruhanku pada Amelia. Kamu bisa meraihnya. Jika kamu bisa membawa Amelia pergi, maka aku kalah. Setelah berbicara, Nyonya Hilda bangkit dan pergi. Lisa duduk dengan kaku di posisinya, dan makan malam ini berakhir dengan tidak menyenangkan. Meskipun adalah sebuah keluarga, mereka memiliki cara yang berbeda dan tidak saling mengenal. Lisa mengambil tasnya dan meninggalkan Green Garden. Di dalam mobil, dia menelepon Bisma. Terungkap malam ini bahwa Amelia adalah gadis misterius di ibu kota Makassar. Dia juga baru mengetahui bahwa gadis yang dicari Bisma ternyata adalah Amelia. Ponsel yang berdering merdu dan kemudian diangkat. Suara Bisma yang dingin dan pelan terdengar pelan. Ada apa Bibi? Bisma, kenapa kamu tidak memberitahuku bahwa gadis yang kamu sukai adalah Amelia sejak awal? Aku tidak menyangka Amelia begitu luar biasa, tapi dua keponakanku sama-sama jatuh cinta padanya. Meskipun Lisa mencela dia tidak bisa menahan cintanya pada Amelia. Dia seharusnya berpikir lebih awal kalau gadis di ibu kota Makassar adalah Amelia. Bisma terdiam selama 2 detik sebelum mengganti topik pembicaraan. Bibi, kamu tidak pergi ke rumah nenek untuk makan malam? Lisa menarik telepon dan berkata dengan marah. Aku sudah kesini, nenekmu benar-benar marah padaku. Meski begitu, Lisa tak banyak bicara tentang ibunya sendiri. Dia tidak ingin kakek nenek dan cucunya menjadi semakin terpecah belah. Nenekmu mungkin bermaksud agar kamu bisa pergi mengambil Amelia, tapi kamu pasti tidak akan bisa memilikinya. Lisa agak menghina. Bagaimana mungkin aku tidak bisa memilikinya? Amelia masih belum tahu masa lalu Henry yang tak tertahankan. Jika dia tahu orang seperti apa Henry dan betapa buruknya dia, Amelia pasti akan meninggalkannya. Petik 2. Bibi, kata Bisma ringan, Amelia sangat menyukai kakakku sekarang. Lisa membeku. Bisma, apa maksudmu? Apa kamu ingin menyerah? Bisma di ujung sana tidak langsung menjawab. Setelah sekian lama, suaranya terdengar pelan. Tapi, aku juga sangat menyukainya. Saat aku bertemu dia dulu, Sin pindah di perusahaan Mahendra. Henry mengadakan pertemuan tingkat tinggi di ruang konferensi VIP. Direktur penjualan berbicara tentang penjualan kuartal ini. Para eksekutif perusahaan dengan kartu biru tergantung di leher mereka mendengarkan dengan cermat. Ruang konferensi hening bahkan saat jarum jatuh ke tanah. Bisa didengar, semua orang sangat serius, tapi ada satu pengecualian, dan itu adalah Henry yang duduk di depan. Henry sedang melihat teleponnya. Dia membuka Instagram di ponselnya. Orang yang belum pernah menggunakan aplikasi ini sekarang mulai menggunakannya. Instagram sekarang lagi heboh. 2 tahun lalu,
Bisma dan Amelia bergabung dalam operasi jalanan di Makassar. Setelah terungkap, foto Bisma dan Amelia si gadis jenius juga repost dan ulasan panas di Google telah mencapai puncak lalu lintas. Amelia benar-benar luar biasa. Kaisar akademisi Bisma benar-benar datang ke Yogyakarta. Dan operasi jalanan yang mengejutkan 2 tahun lalu ternyata adalah Amelia dan Bisma ini adalah takdir. Meskipun Amelia sudah menjadi Nyonya Mahendra, tapu perasaanku, tapi ini baik untuknya, aku akan menghormatinya. Henry meletakkan ponselnya. Tidak ada gejolak emosi di wajahnya yang tampan. Tetapi semua orang bisa merasakan bahwa presidennya sendiri tidak bahagia, karena wajahnya dipenuhi aura dingin, yang membuat kulit kepalanya mati rasa. Semua orang sangat takut sehingga mereka tidak berani bernapas dengan keras, takut kemarahan presiden akan tersedot ke diri mereka sendiri. Pertemuan itu akhirnya berakhir, dan semua orang diam-diam menarik napas lega. Di tengah pertemuan, presiden tidak melakukan apapun selain mengangkat jari yang berbeda dan membuka kancing kemeja. Rapat berjalan lancar dan sudah saatnya pulang kerja. Saat ini, Henry berdiri, dan dia berkata dengan acuh tak acuh, "Istirahatlah, dan datanglah ke kantorku untuk rapat keuangan, 10 menit lagi." Setelah berbicara, Henry pergi dengan langkah mantap. "Semua orang, matilah kita, aku harus kerja lembur malam ini." Semua orang meratap, dan mereka tahu bahwa itu tidak akan berjalan mulus. Ketika presiden sedang dalam mood yang buruk, dia akan menjadi gila kerja untuk menghajar mereka. "Sekretaris Yeri, apa yang terjadi dengan presiden hari ini? Dia terlihat dalam bad mood," tanya seseorang. "Sekretaris Yeri, siapa yang telah menyinggung presiden? Pria ini terlalu berani, membangunkan harimau tidur." Seseorang bertanya ke sekretaris pribadi Henry. Yeri secara pribadi berbicara dengan suara rendah. Yeri menggelengkan kepalanya dengan sangat profesional dan berkata, "Ini urusan pribadi presiden. Aku tidak yakin ini berjalan dengan mulus. Mari kita bersiap, bekerja keras, dan berusaha untuk kembali lebih awal malam ini. Jika ada yang tidak beres di tempat kerja, rencanakan untuk menginap. Tidak ada kemungkinan untuk kembali." Presiden sangat marah sekarang. Semua orang meminta restu. Semua orang terdiam di kantor presiden. Yeri masuk dengan secangkir kopi dan berkata dengan hormat, "Presiden, ini kopi Anda." Saat ini, Henry berdiri tegak di dekat jendela yang cerah. Dia melepas setelan hitamnya. Sekarang dia memakai kemeja putih dan celana panjang hitam. Ini adalah pertandingan seorang pria. Lampu neon terpantul di wajahnya yang tampan, penampilannya berantakan tapi tampan. Henry menyelipkan tangannya di saku celananya dan tangan satunya memegang telepon. Kelopak matanya yang tajam melihat telepon dengan cermat. Dia mengangkat bibir kurusnya dan berkata, "Oke, taruh situ saja." Yeri meletakkan kopi di atas meja dan berkata dengan ragu-ragu, "Presiden, jika Anda ingin menelepon istri Anda, cepat telepon saja. Sekarang sudah larut malam, dan istrimu seharusnya sudah ada di rumah." Yeri melihat presiden membuka WhatsApp dan mencoba mencari tahu, tetapi dia tidak mengirim sepatah kata pun. Hanya ada istrinya di akun WhatsApp presiden. Pada pertemuan barusan, presiden masih memindai Google. Yeri telah bersama pria ini selama 6 tahun. Presiden perlahan-lahan menyentuh hal-hal yang belum pernah dia sentuh sebelumnya, menggunakan WhatsApp, memindai Google, dan pergi ke ruang siaran langsung untuk memberikan hadiah. Dia bisa merasakan bahwa presiden berubah untuk istrinya. Yeri tidak tahu apakah dia benar atau tidak. Lagi pula, presidennya tidak menguntungkan di dunia bisnis, dan dia begitu kuat sehingga dia jungkir balik. Namun, sejak bertemu dengan istrinya, sang presiden selalu menunjukkan sedikit kehati-hatian secara tidak sengaja. Bekerja dengan istrinya membutuhkan kebebasan. Di luar,
Presiden akan diam. Sang istri berkata ini tidak bisa diterima. Presiden akan mengurangi sikap dingin dan ketajamannya agar terlihat penurut. Presiden selalu memperlakukan istrinya dengan sangat keras, dengan sedikit kerendahan hati. Untuk menyenangkannya, dia telah menjadi apa yang dia suka dan lebih dekat dengannya. Pada saat ini, Henry mencabut teleponnya. Dia mengangkat matanya untuk melihat lampu neon di luar jendela. Suaranya rendah dan magnetis. Dia sangat baik, dan dia akan kembali bila sudah waktunya pulang. Kalau aku memanggilnya, aku malah akan terlihat seperti orang bodoh. Aku tidak ingin memaksanya terlalu ketat. Sangat menjengkelkan untuk mengatakan bahwa aku adalah pria seperti itu. Petik 2. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.